di sorga pasti. Kalau saya percaya kepada Yesus, istri saya dan anak saya kepada Yesus, percaya pasti kami akan bertemu di sana di sorga. Karena Yesus mengatakan, saya pergi supaya menyediakan tempat bagimu. Di mana saya ada, kamu pun berada. Saya akan datang kembali menjemput kamu yang percaya kepada saya, kepada Yesus yang percaya, pasti bersama-sama di dalam Firdaus nanti atau di sorga. Itu jawaban saya. Ada ayat yang menguatkan Pak Pipo? Di dalam yang panjang ayatnya, sementara itulah dulu. Nanti saya ambil kalau ayatnya terlalu panjang. Oh, oke. Dia menjawab dari iman langsung ya guys ya. Tapi sebenarnya belum ada datanya. Oke Bang Juma, udah dimonitor tadi Bang Juma ya. Iya. Gini. Iya, saya monitor. Saya boleh menjelaskan sedikit mengenai Al-Quran? Oke, kalau Al-Quran silakan Pak. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Kalau di Al-Quran diterangkan, surga Aden yang umat Islam masuk ke dalamnya itu bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan juga anak-anaknya serta cucu-cucunya. Itu di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Nah, kalau di Islam itu jelas bahwa umat Islam akan masuk berkumpul bersama dengan anak-anak istri dan keturunannya. Ada nggak data, dalil yang seirama dengan ini, bahwa kebahagiaan itu kan harus identik dengan anak istri? Kemanapun kita pergi tanpa mereka, kebahagiaan itu semu. Nah, kalau misalnya di dalam ajaran agama Anda, apakah itu ada dalil yang menguatkan bahwa orang-orang akan berkumpul dengan anak istri nanti di surga? Oke, kalau ada, ya silakan. Saya tanyakan kepada Pak Pipo, kalau bisa menjawab ada datanya. Ketika kita mendengar pendeta ataupun ustadz berceramah di suatu tempat, mereka pasti akan memberikan ayat-ayat, baru mereka menerangkan. Kalau bisa seperti itulah kita berdiskusi ketika menjawab suatu pertanyaan dan bernarasi. Terima kasih Pak Pipo, lanjutkan. Ada nggak datanya? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku akan menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Itu yang ditulis di dalam Bible. Dia pesan kepada orang-orang yang percaya bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus. Yesus pergi kemana? Ke sorga. Dia akan pergi ke sorga, dia akan datang menjemput orang-orang percaya. Itu di dalam Bible, itu dalilnya. Ya, aku sudah menyediakan tempat bagimu, berarti global ya. Oke, silakan ada lagi Bang Yonatan dan Dokter Akal. Saya monitor dulu Dokter Akal, selamat siang. Selamat siang. Sebelum Dokter Akal, saya mau tanya nih. Silakan Andar. Tadi pertanyaannya adalah, apakah kenikmatan sorga di dalam Kristen itu hanya bernyanyi? Terima kasih. Oke, silakan dijawab Pak Piko. Kalau ada datanya lebih bagus. Ya, sorga itu tidak bisa dibayangkan. Keindahan apapun indah. Di sana akan ada bahasa sorga. Karena secara manusia, secara pikiran alam manusia tidak bisa membayangkan surga itu bagaimana, tetapi itu di luar dunia ini, di luar kehidupan manusia, keindahannya apapun itu. Surga tidak akan mempunyai dosa. Surga tidak ada orang najis di sana. Dia sudah ditebus seluruhnya menjadi sama kekuasaan manusia semua di sana. Ada sebatas itu yang saya tahu. Apakah ada datanya Pak Pipo? Nanti ayatnya saya ambil, terlalu banyak itu ayatnya nanti. Oke, ayatnya menyusul ya Pak Nandar, mungkin tidak siap. Pak Dokter Akal, HMC. Oke. Julius ini kan? Iya. Oke, how are you bro? Bagus. Oke, aku nanya ke Pak Vivo ya. Ya. Boleh, silakan.
Iya, jadi tumben nih Pak Vivo agak tenang. Jadi gini Pak Vivo, Anda mengatakan bahwa Enggak, kalau surga itu maaf dulu, kalau mau saya enggak, maaf. Udah, jangan kepersoalan. Nggak usah ditanggapi, nggak usah ditanggapi. Jangan dipancing, jangan dipancing. Oh, Anda pun jadi Julius. Dr. Akal, Anda pun bisa saya gas. Udah. Udah, Ya. Pak Julius, silakan Nggak apa-apa. untuk kondusif, tolong dikondusifkan ya. Kita semua yang bisa mengkondusifkan situasi ini. Iya, kita senang lihat ya kan. Masa kita senang pun dimarahin. Jadi Pak Vivo, Anda mengatakan surga Anda itu segala kenikmatan ya, tidak bisa kita bayangkan di dunia. Ya itu gambaran surga Islam Pak. Nampaknya Anda karena sering berdiskusi dengan umat muslim jadi tahu itu. Tapi yang ingin kita tanyakan, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Apakah semua jadi satu gender? Kalau kita di dunia ini kan ada cowok, ada cewek, bahkan ada yang transgender ya. Kalau di surga itu seperti apa? Itu yang pertama. Terus kedua, menyanyi ya. Satu aja Pak Dokter Akal biar nggak Oh, ya. ini. Sia, nanti Oke, kalau kebanyakan kita bicara dijawab nyanyian, sia. ya enggak biar sekalian. Kalau kita bicara nyanyi ini kan artinya ada suara gitu kan. Nanti kita Yang ulang namanya, lagi. Nanti kita ulang lagi. Silakan Pak Boleh, Pipo boleh. jawab. Apakah di surga nanti masih ada dua hal yang berbeda seperti jenis kelamin? Apakah dia ada laki-laki? Apakah dia ada perempuan? Itu poin yang saya tangkap. Silakan dijawab Pak Pipo. Kalau ada datanya silakan dikasih tahu. Baik. Di surga orang Kristen, Yesus mengatakan, sebagaimana dia naik ke surga, ingat, sebagaimana dia naik ke surga, dia akan turun sebagaimana nanti kedatangan kedua kali, seperti itulah manusia di surga. Ada laki-laki perempuan, pasti ada. Ada. Ada datanya Pak? Ada. Nanti saya ambil ayatnya, ada. Nah, dan hidup dia seperti itu. Dan surga itu nanti Sekarang dengar dulu. Putus Bang Zima. Putus. Robot. Dokter kali ini saya katakan, maka dia akan datang nanti. Surga itu akan di dunia nanti letaknya. Gimana? Mungkin datanya jangan nanti katanya Pak Pipo. Mungkin bisa sambil searching, sambil cari juga. Itu di dalam wahyu nanti saya cari dulu. Karena saya katakan, kami mengaku saya kalau nggak bisa. Tetapi secara garis besarnya, surga itu akan di dunia ini nanti. Akan itu turun kota Allah, Yerusalem baru, di Bukit Zaitun sekarang. Akan letak di sana. Pertanyaannya Nanti bukan itu Pak. akan saya jelaskan kepada Anda berapa temboknya, berapa dindingnya, semua ada di situ lengkap. Tapi gunung tidak ada lagi. Karena itu sudah hancur pada kedatangan Yesus kedua kali. Oke, tidak adakah kalian satu imanku Kristen di bawah melihat Pak Pipo ditanya seperti ini mau membantu menjawab, memberikan data? Memang sungguh kejam satu imanku ini kejam. Enggak masalah. Biarkan Pak Pipo sendiri di bawah ya. Oke. Lanjut. Apa lagi? Memberikan data. Kalian simpan Oke, artinya- pengetahuan kalian itu di bawah. Sampai Oke, kalian artinya- apa? artinya cowok tetap cowok, cewek tetap cewek Pak Vivo ya. Wajahnya tetap sama Pak Vivo. Kalau wajahnya saya nggak ngerti. Katakan, dengarkan baik-baik. Bagaimana Yesus naik ke surga, begitu juga lah nanti yang datang, bagaimana manusia ke surga seperti Yesus. Karena Yesus, Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa. Terputus hubungan, maka dikembalikan. Bagaimana Yesus naik ke surga, dilihat 500 orang mata, begitu juga dia akan turun. Dan begitu juga nanti yang bersama dengan dia. Jelas ya? Iya, artinya nggak bisa dijelasin ya wajahnya tetap atau tidak ya. Bagaimana Yesus, ingat dengarkan, bagaimana Yesus naik ke surga, begitu juga dia akan datang. Begitu juga dia akan datang. Begitu juga manusia akan datang, nanti akan diubahkan. Enggak, kalau Supaya Yesus kita bagaimana? bicara agak bingung juga Pak Vivo. Kayak contoh gini ya. Sabar, Pak Julius. Sabar, Pak Julius. Kamu yang bingung. Jangan kamu katakan saya bingung. Kau yang bingung. Oh, udah begini. Saya udah bilang tadi kalau memang mau berdiskusi bisa komparasi ya Julius. Ya, bisa kamu tekan-tekan kayak gitu. Kalau kamu tekan-tekan kayak gitu nanti ya memang Oke, siap. Sorry host. Bang Ken, sekedar Oke, usul boleh Bang Ken, lanjut? baik diskusi aja. Diskusi Boleh. aja Bang Ken. Jadi harusnya memang diskusi biar komparasi, biar saling Udah. bertanya. Kalau begitu, Ken, saya bertanya dulu kepada rekan-rekan saya sekaligus yang 3 inilah saya tanya dulu. Siapa yang menjawab terserah. Pak, ini mau berdiskusi apa bertanya dulu lagi? Jadi diskusi bertanya. Pak Bang Ken. Cari aja Saya lawannya bertanya siapa. kepada orang-orang. Enggak, saya bertanya dulu kepada orang ini. Bisa? Kalau enggak dikiranya kita keroyok. Kalau enggak dikiranya kita keroyok loh.
Nanti Iya, Bang Ken makanya saya bilang tadi, adakah Kristen di Bagi bawah saya, enggak, bagi memberikan saya data? waktu di YouTube pun saya sudah berbiasa, sudah 8 orang pun pernah kayak gitu sama saya. Jangan 3. Gimana? Tapi kan nggak ada, maksudnya gini Pak Pipo, bentar Pak Pipo, biar saya ini ya. Ketika Pak Pipo diminta data nanti, maksudku di sini, kalau ada nanti teman satu lagi di atas yang bisa sambil mencari-cari datanya, alangkah lebih elok itu loh maksudku Pung, bukannya memang Dengarkan data yang persis seperti yang data yang seperti yang dikatakan tadi buru-buru ini yang bertanya itu tidak mesti persis, nggak akan ada. tidak mesti persis, yang penting dia memang alurnya ke sana gitu Pak Pipo. Udah saya katakan tadi, secara garis besar orang-orang Kristen itu cerdas. Secara bukan harus dikatakan itu secara mendetail, nggak gitu-gituan orang Kristen. Bibel pun nggak kayak gitu-gituan. Nggak gitu-gituan. Secara mendetail harusnya nggak gitu-gituan. Manusia ke surga, ya ke surga. Bagaimana dia naik? Seperti Yesus naik. Bagaimana dia tubuhnya, bagaimana dia akan datang kembali menjemput orang. Dan pasti akan sama seperti dia. Itu relevansinya. Jadi kalau dikatakan itu perempuan panjang rambutnya pakai, kalau dikatakan pakai sandal kan nggak gitu-gituan. Begini aja, silakan bertanya kepada Nandar. Satu kali lagi ya, habis ini nanti diskusi kita. Enggak, habis ini nanti saya bertanya kepada rekan-rekan kita ini. Boleh? Ini sekarang. Boleh aku tanya Sekarang satu saya lagi? bertanya. Sabar dulu Julius. Saya bertanya kepada Anda semua, bisa? Jangan Boleh. semua juga, satu-satu aja. Oh, enggak, biar aja sekali menjawabnya, apapun jawabannya, kan saya enggak bantah jawaban mereka. Oh, bertiga langsung menjawab gitu. Menjelas jawab bagaimanapun ada, saya enggak akan bantah. Oh, oke, Bisa? silakan. Oke, silakan. Baik, kembali saya katakan kepada Anda semua yang bertiga ini. Nandar, Juma, akal sehat, ada di sini saya lihat. Saya bertanya, hanya saya sebatas bertanya, tidak pernah menimbulkan di Quran di hadis ya. Ingat kata-kata saya, enggak pernah itu. Saya bertanya, pernah saya baca, pernah saya pelajari. Kalau salah luruskan, maaf kalau salah. Ada neraka di dalam Muslim dijaga malaikat 9 malaikat. Pertanyaan saya, kok bisa malaikat menjaga neraka? Apa lari orang yang di neraka itu? Yang kedua, kok ada di situ pohon zaitun? Kok bisa berbuah pohon zaitun di neraka? Pertanyaannya, kok bisa dijaga neraka? Apa lari orang yang di neraka? Yang kedua, kok ada makanan pohon zaitun di situ? Gimana cara? Berarti hidup orang di neraka. Oke, Silakan terima kasih siapapun Pak. bertanya. Ada pertanyaannya, ada pertanyaan. Saya kan ulangi pertanyaannya, apakah di neraka, kenapa di neraka ada malaikat untuk menjaga, dan kenapa ada pohon yang bisa berbuah di neraka? Silakan Bang Yonatan atau Dokter Akal. Tapi sebentar dulu Pak Pipo, itu pertanyaan dari mana? Dari hadis ada tertuliskah? Ada tertulis pernah saya baca di Quran. Ada pernah saya baca, saya lupa. Kalau enggak orang ini enggak tahu ya, tidak tutup itu pertanyaan. Enggak ada itu Pak Pipo ya, jelas enggak ada, udah. Maka saya katakan, enggak, saya enggak paham. Tetapi pernah saya baca di dalam Quran. Itu ada. 9 malaikat menjaga neraka. Pertanyaannya, kenapa harus dijaga itu? Supaya manusia di neraka Udah, jangan diulang Pak Pipo, jangan diulang-ulang Pak Pipo. Udah. Siap. Silakan Pak Yonatan Nandar, kalau boleh dijawab aja dari iman keislaman sendiri ya, karena kita belum berdiskusi. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ko Julius dulu silakan Ko Julius. Oke, mungkin kalau kita bicara malaikat ya menjaga, itu malaikatnya itu ada tuh si Malikil ya, Malik ya, malaikat Malik yang menjaga supaya orang-orang seperti Pak Vivo ya nggak kabur ya. Jadi memang tugas malaikat tuh menggiring Pak Vivo untuk masuk ke neraka. Enggak begini bro, jangan kamu katakan sebagai papi bawa Oh ya, contoh. dulu. Ya, siap. Saya contohkan kau di situ. Ada Julius, saya turunkan dari tadi, memang mancing dia. Mungkin Bang Nandar aja lah. Silakan Bang Nandar. Baik dalam Islam maupun di dalam Kristen, sorga dan neraka ini adalah perihal yang sangat besar, saudara-saudara yang terkasih. Ya, contoh jangankan surga dan neraka ya, di dalam Kristen maupun di dalam Islam maupun di dalam Yahudi ada yang namanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Suara saya noise ini. Pak Pipo tolong di mute dulu. Aman. Di mute dulu biar nggak ada. Nah, kasih ya guys ya. Oke, saya ulangi lagi ya, karena saya kalau ada suara-suara gitu jadi hilang konsentrasi.
baik di dalam Islam maupun Kristen, ada seorang malaikat yang namanya Jibril. Karena di dalam bahasa Ibrani nggak ada jim, adanya gimel, jadi Gabriel. Sama oknum dan sosoknya. Gabriel ini saudara-saudari yang terkasih adalah seorang malaikat yang namanya terdiri dari 2 kosakata. Apa itu? Gebra dan El. Gebra artinya perisai. Gebra artinya pelindung. El Allah, pelindung Allah. Loh. Apa tugas malaikat Gabriel? Sebelum saya jelaskan tugas malaikat Gabriel, ada di dalam Kristen Yahudi itu 3 malaikat agung. Ada malaikat Bang Andar, mungkin Gabriel. dari Al-Quran aja. Iya, ya, sebentar. Ini komparasi. Sebentar, komparasi biar jangan. Papi Pop. Bro, Nanda, yang saya tanya, dengar dulu Kita mengedukasi dulu, nggak apa-apa bertausiah dulu sebentar, santai aja. Nanti kita Ini diskusi. pertanyaannya, kita tidak debat kan, bertanya itu kita mengedukasi untuk Ya, agar mengedukasi sifatnya ini tentang paham. gini kan masalah Ya, keimanan bisa itu. Anda, dari iman Anda disuruh menjelaskan. Ketika Anda tidak bisa, bilang aja tidak Ya. bisa. Jangan membawa, jangan dipaksakan. Siap. Jadi orang menjelaskan kamu tidak bisa gitu loh. Menjelaskan keimanan. Oke. Silakan Anda. Tadi pertanyaannya apa? Apakah kenapa surga neraka dijaga Kenapa di malaikat gitu ya? neraka itu ada malaikat sebagai penjaga, dan kenapa pohon ada di neraka berbuah lagi gitu maksudnya? Saya rasa itu- Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap malaikat di dalam Islam itu jangankan penjaga neraka ya. Ada yang namanya malaikat sebagai pembawa kabar gembira, sebagai perantara antara Allah dengan para nabinya. Ada malaikat yang membagikan rezeki ada. Jadi Allah itu menyuruh ya. Ada malaikat yang menurunkan hujan ada. Ada malaikat yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk ada, Raqib dan Atid. Ada malaikat yang menjaga alam barzah itu tadi, alam kubur, yang bertanya kepada arwah atau roh yang sudah meninggal, malaikat Mungkar dan Nakir. Hal-hal yang sepertinya menurut kita adalah biasa, ada malaikatnya. Pencatat amal ada. Surga dan neraka pun ada. Malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, gitu kan? Ada itu sudah ketetapan Allah di dalam nas Al-Qur'an. Memang ada tugas-tugas malaikat yang salah satu di antaranya adalah penjaga neraka. Lalu di dalam neraka ada pohon, ada namanya pohon jakun ya, sebagaimana di dalam surat Al-Waqiah. Itu pohon yang menghasilkan buah yang berduri, yang buah berduri itu akan diwawalkeun bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesianya apa ya, disuapkan, suruh dimakan oleh orang-orang kafir yang nantinya berada di dalam neraka. Jadi bukan hanya pohon, itu pohon yang ketika memakan buah jakun itu, maka orang-orang itu buah berduri gitu loh, bukan hanya buah. Jadi jangan bayangkan buah yang enak, bukan, buah berduri itu. Buah berduri ketika memakannya akan terasa tersiksa, akan terasa susah payah. Gitu Pak Pipo, itu dalam keimanan kami ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mantap. Baik. Udah mendengar jawaban dari Bang Nandar ya, Pak Pipo? Enggak, belum. Yang saya dengar begini, yang Oke. saya tanya Bro Jangan. Nandar, enggak, bukan, yang pertanyaan ini belum pas. Oke, Yang saya terima kasih tanya, Pak Pipo. Ini bentar. Oke, kita masuk aja ke dalam ranah diskusi. Bagaimana kira-kira kalau memang mau saling menekan? Oke. Yang saya tanya tadi, sedikit dulu Ken, yang saya tanya belum dijawab Bro Nandar. Yang saya tanya, kenapa malaikat yang 9 ini menjaga neraka? Pertanyaan itu, kenapa harus dijaga neraka itu? Apa yang di dalam neraka menjadi lari atau apa? Apakah malaikat ini bisa memang mampu ini ada di dalam neraka? Hanya bertanya penjelasan itu, bukan yang Nandar tanya, kan bukan itu jawaban yang saya katakan tadi. Tapi kalau itu jawaban Anda, terserah Anda, saya nggak masalah. Ya, makanya aku bilang Pak Pipo, bukan kita yang harus menyimpulkan. Saya udah sering bilang sama kalian,
Oke, lanjut kalau itu nih masalahnya. Kalau mau langsung mengkomparasi seperti itu, mau Boleh saya jawab, saya tambahkan boleh nggak? Ustaz Haji boleh. Oke, silakan Bang Juma. Boleh saya tambahkan? Silakan Bang. Ustaz Haji boleh. Oke, makasih Dinda. Jadi yang ada di dalam agama Islam dan Kristen itu mengenal malaikat itu hanya di Islam. Di Kristen itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada original teks itu tidak ada malaikat. Makhluk yang ada, makhluk yang berkepala 4, itu yang ada di agama Kristen. Nah ini izinkan saya menjelaskan. Kalau Pak Pipo tadi mengatakan 9, itu dikatakan di Al-Quran di surah Al-Mudaththir, alaiha tis'ata asyarah. Artinya apa? 19 Pak, bukan 9. Jadi diterangkan pula di dalam Al-Quran bahwasanya memang di neraka itu ada malaikat-malaikat yang sangat kejam di sana, Pak. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat bengis, kejam. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim dijelaskan di ayat 6, jaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang berkata kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi Allah itu menempatkan malaikat-malaikat yang bengis untuk ranah penyiksaan terhadap orang-orang yang kufur terhadap Allah. Jadi malaikat itu di dalam Islam ya ada yang ditugasi di surga untuk melayani, untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Di neraka ada yang diperintahkan untuk menyiksa makhluk-makhluk yang ingkar terhadap Allah. Sama seperti muka kita, maka punya tugas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia atas perintah Allah. Kemudian kalau Anda berbicara mengenai makanan dan minuman orang-orang yang ada di dalam neraka, memang jelas Al-Quran juga menyatakan bahwasanya di dalam neraka itu nanti dalam surah Ibrahim ayat 16 sampai ayat 17, dan dia akan diberi minum dengan air nanah. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa makannya. Lalu dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36, maka tiada seorang pun teman pun baginya pada hari itu, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Nah itu yang diterangkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah terkait dengan minumannya Pak, minumannya dalam surah Yunus ayat 4, dan untuk orang-orang yang kafir, mohon maaf, disediakan minuman dari air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Nah lalu kemudian dalam surah Kan ayat 43, sesungguhnya pohon sagum, ini yang dijelaskan Dinda saya tadi, makanan yang banyak terhadap orang yang berdosa, dan orang-orang yang melakukan dosa di atas muka. Dia sebagai orang minyak yang mendidihnya air yang sangat panas. Jadi buah sari kalau dimakan itu mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas di atas dalam panci. Lalu dalam Ghasyiyah ayat, mereka tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. Itu yang ada di dalam neraka, Pak. Nah, sedangkan kalau kita baca kitab saudara, ya bukan malaikat yang memberi siksaan, malah malaikat yang disiksa di sana. Jadi kita terbalik, Pak Pipo. Demikian. Oke, terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Jadi di sini tujuannya saya adalah menyangkal tuduhan bahwa narasumber-narasumber di TikTok ini susah menjelaskan keimanannya. Ternyata bisa, guys. Apa yang nggak bisa kalau dituntun ya? Ternyata bisa. Bukan nggak bisa. Mereka bisa menjelaskan keimanannya sendiri. Memang terkadang karena pancing-pancingan lah yang membuat tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tersulut emosi. Sebenarnya bisa mereka menjelaskan keimanannya mereka sendiri di sini. Tapi namanya kalau udah diskusi yang dibiarkan, itulah yang membuat kalian menjudge bahwa orang-orang ataupun narasumber di TikTok ini tidak bisa menerangkan keimanannya. Ketika kita biarkan waktu luang, mereka menjelaskannya secara jelas. Walaupun memang ada sedikit gangguan sinyal Bang Juma ya. Oke, di sini saya tawarkan kalian untuk berdiskusi supaya ada sedikit apanya ya, sedikit saling menanggapi gitu ya. Tapi di sini Pak Pipo aja sendiri. Bagaimana kira-kira opungku Naikkan hormat? Naikkan satu teman kita dari Kristen. Itulah dari tadi nggak ada Biar yang kita naik melawan ini. dua, gitu.
Apa Siap. ini Pak Pipo ini? Kenapa? Karena kalau di room chat nggak bisa menghujat. Kalau bisa naik. Tapi kalau nggak bisa naik, kok nggak orang Kristen yang lain tolong naik. Tapi kalau nggak bisa, ya saya siap kok menghadapi Kalau 800 ini 900 orang masa nggak ada yang membawa Pipo. Nggak ada orang. Pipo. Ya. Pipo kalau cuma modal dalil nanti ya anak kecil juga bisa. Dialog kita memberikan edukasi dengan Jangan data. kita kok Jangan ngomong. nanti. Enggak, mungkin, Dan bro. sampai katanya 2 hari sebelum kiamat Bapak belum serahkan juga kan percuma kita dialog. Bukan, enggak. Gitu. Bukan. Jadi baiknya kita ajak teman-teman Kristen yang lain. Ya, untuk iya, berdialog iya, sama Pong. kita. Jangan langsung Udah, baper, tekan. Pong, ya. Udah, dengar. Bukan baper. Saya nggak pernah baper di TikTok, di YouTube. Saya nggak pernah kayak Nggak, gitu. nggak, memang Udah begini, saya Bang. katakan. Bung, Selama ketika saya nanti- tidak pernah mundur dari Bible, dari Alkitab saya. Ya, Kalau Bung, ada biar- Kristen biar- masuk, biar ya ada silakan, nanti baik. Yang on cam Iya. gitu, Pong. Yang on cam datang. Oke, baik. Enak. Iya, baik. Itunya maksud Jangan kami, kita bukan- Anda katakan. Saya nggak pernah takut dari Bible dan Quran. Udah. Bang Juma jangan ditanggapi. Tapi Anda jangan katakan seperti framing seperti itu, Bro. Karena itu bisa saya Udah. balikan kepada Anda. Kita kan diskusi udah elok kan dari sama Nandar tadi. Udah. Kalau ada Kristen yang naik, ya silakan, makasih. Naik rekan-rekan saya Kristen. Kan nggak saya Ya, ngomong. gitu. Tapi bukan ini, berarti saya nggak ada ini si Ekat, tapi dari tadi dia mute doang di atasnya. saya berarti bukan nggak bisa menghadapi Anda. Oke, Ekat, bisa mengikuti perdiskusian ini yang Oke, sehat, oke. yang sehat tapi. Oke, saya berharap tugas kamu di situ ya ketika Pak Pipo menjawab dan kamu langsung aja membuka di situ ayat-ayat Alkitab gitu ya, biar Pak Pipo menjelaskan. Boleh? Oke. Ada begini kan ada satu mungkin kan boleh. Kalau orang rekan-rekan Jonathan atau Juma pun mengatakan harus begini dia secara otentik yang dikatakan pertanyaan tertulis itu mungkin nggak di Alkitab, nggak ada. seperti Iya, otentik. yang penting ada datanya Pak. Ya nanti ketika Bapak memberikan. datanya itu harus paling tidak ada referensi untuk itu. Iya, makanya nanti begitu Bapak mau mengatakan ayat yang ini. Biar nanti saya yang buka referensinya, Pak. Oke, silakan. Bisa temanya apa nih? Kita angkat nih. Pak Pipo, saya tanya pertama apa temanya yang mau kita angkat hari ini? Ada yang dua ini menentukan apa untuk temanya. Oke. Mungkin Bang Nandar dan Bang Juma, apa tema kita, Bang? Intinya tadi aja Dengan, ya, terkait dengan kasih sayang, apakah kita itu bersama dengan keluarga nanti masuk ke dalam surga bersama dan istri dan Bang Juma, anak-anak. suaranya Dan percuma putus-putus, Bang kita Juma. masuk surga kalau anak istri tidak. Iya. Begini aja, Percuma Pak. kita Begini masuk aja, Pak. surga kalau misalnya anak istri tidak Putus, bro. akan. Bang Juma, putus-putus suaranya Bang Juma. Begini Dikondisikan aja, dulu, Bang. begini aja gimana kalau begitu lebih baik. Surga dan neraka menurut Muslim, surga dan neraka menurut Kristen, gimana? Mungkin Nandar bisa menjawab. Monitor. Surga dan neraka. Nandar. Nah, ya, kita bahas dulu surganya, baru nanti langsung ke kedua, ke neraka. Ini maaf. dalam perspektif gimana? Ya, mau Ustaz, prolog Gurunda Juma aja deh. duluan ya. Setuju ya, prolog duluan ya. Dipastikan dulu Gurunda Jumanya sepakat apa enggak, kalau saya sih ngikut aja. Tapi kayaknya saya rasa Bang Juma untuk saat ini tidak bisa mengikuti karena sinyal dia loh. Maksudku gini, biar jangan sia-sia juga nanti Bang Juma menyampaikan tapi tidak jelas suaranya gitu loh. Iya, betul. Putus-putus nggak jelas suaranya kan nggak. Banyak yang taping, kasihan kita. percuma nanti putus-putus katanya tuh. Suara Bang Juma mungkin pindah ke gunung yang lebih tinggi lagi. Jangan. Nggak usah dihidupkan lebih tinggi, nanti manjat di ke gunung gimana, ke pohon nggak usah lah gitu. Nah, dia tadi lagi di gunung katanya. Ya nanti jadi panjat di ke pohon jatuh lagi kan nggak bagus, nggak usah lah katanya itu. Gak mungkin lah. Ya mana tahu. Bang Juma monitor, tolong sinyalnya dicoba lagi monitor Bang Juma. Sinyalnya nggak bagus dia. Kalau ganti yang lain dulu, mereka lagi musuhnya satu lagi barangkali. Atau Bang Juma menyimak dulu nanti kalau memang udah bagus sinyalnya bisa langsung masuk.
Temanya tentang sorga dan neraka Bang Juma ya, monitor. Iya, betul. Nggak monitor guys, tengok lah. Iya katanya. Nanti kalau udah sinyalnya bagus, kami bilang bagus ya. Kalau belum ya tetap kami bilang belum. Oke, Nandar, prolog pertama dari keislaman. Apa yang sudah kamu dapatkan selama ini kamu pelajari dari Islam tentang surga dan neraka? Silakan prolognya. Waktunya saya berikan 5 menit apa 3 menit guys. Viewer. Oke, ada yang menjawab 3 menit. Oke, 3 menit. Oh, kalau Pak Pipo, jujur saya nyerah kalau menghadapi Pak Pipo, benar, sumpah saya nyerah. Ada nggak yang lain? Bang Ken, Maksudnya Bang nyerah Ken. gimana? Nyerah saya kalah kalau sama Bang Pipo, Pak Pipo. Iya ya, gimana ya? Sementara Udah gini aja Ken, Udah gini aja Ken. Ada saudara saya Ahad, makasih Nandar. Kita bukan untuk menang atau kalah bro. Maaf kata-kata saya kalau ada menyinggung perasaan Anda. Baik Juma. Oke, baik. Ganti saya karena Nandar tadi udah mengatakan itu, saya hargai. Tetapi bukan kalah atau menang bro. Enggak seperti itu saya. Saya hormati Anda, saya hormati Quran Anda dan saya. Terima kasih kepada Anda. Pokoknya nggak ganti saya, mungkin naikkan Kristen yang lain supaya bisa Nandar Pak bicara. apa di atas saja pun nggak apa-apa Pak. Oke, lanjut kalau begitu. Naikkan satu lagi. Ya, nggak apa-apa di atas nggak apa-apa. Pak Ekan merasa sanggup head to head dengan Bang Nandar? Buka mic Bu Ehat. Astaga. Ekat. Iya bang. Kenapa masih di atas kau udah Ini gemetar sama bahasa Nandar? apa? Pegang dulu jantung, aman jantung. Aman masih berdetak bang. Masih baru tak jantungmu kan? Masih. Duduk di samping si Nandar udah gudu gitu ya. Mana Yang ini, penting berdetak bang. Iya, membuka moodmu aja, mic aja susah ya guys ya. Kalau nggak sanggup jangan kau request naik. Nanti kau jadi bulan-bulanan di sini. Oke, sanggup kah? Gak apa-apa, kau nanti ditausiahin si Yonandar ini. Udah ku tahu nanti ini akhirnya kayak mana ini sebenarnya. Kalau kau Topiknya apa bang? topiknya tentang surga dan ini, surga dan neraka menurut Kristen dan Islam. Oh, ya lebih ke diskusi aja sih. Iya, memang diskusi ini. Gak debat. Ya diskusi. Kalau mau begini Nasa bro, saudaraku, karena saya sudah memang Nandar katakan kalau Pak Pipo saya nggak sanggup akan tahan, maaf katanya, dan Nandar pun udah saya maafkan, bukan kita atau menang atau kalah, tapi dia udah katakan itu, maka ya nggak apa-apa, Anda hadapi dulu lah, ya. iya. Coba lah. Kalau saya sanggup, berapa orang, kalau saya Pak Pipo sanggup, berapa orang pun saya hadapi, udah saya katakan, Kapan saya lagi? dari Bibel dan kitab. Gak pernah saya mundur selangkah pun itu. Ya, udah lang. Tapi saya hargai Nandar, saya hargai sahabat saya. Pak Tifo, lebih ke diskusi Oke. aja. Saya hargai Nandar saudara saya, kita satu negara, menghargai Anda sebagai. Aduh, dari tadi ini basa-basi terus ini. Nggak ada yang mau lanjut ini diskusi nanti. Enggak, naikkan Kristen yang lain dulu lah kalau begitu. Kayak naikkan Kristen yang lain. Yang nggak ada Kalau ada nanti sama enggak. Kalau ada nanti Kristen Muslim sama Pak Pipo ya saya sanggup siapapun ya nggak masalah sama siapapun. Diskusi Ya, gini, Pak Pipo. siapapun, hadirkan. Ya baik, Pak Pipo ini orangnya sangat hebat, dalilnya luar biasa hebat, makanya saya Enggak. makanya bentar Enggak Pak hebat, Pipo hebat. sebentar. Iya. Tuh, Pak Pipo ini sebentar. Pak Pipo ini orangnya sangat hebat. Jujur saya baru menemukan debater Kristen yang hebat seperti Pak Pipo. Dalilnya sangat bagus, data-datanya sangat lengkap. Makanya saya kalah debat sama Pak Pipo. Jadi saya pengen yang lain dulu coba. Ada nggak membahas hal ini gitu loh. Pak Pipo, opung saya terima kasih ya. Makasih Nandar, makasih bro. Makasih. Saya makan dia standby saya bro. Lanjut. Ya, itulah suatu kalimat yang sangat apa ya? Bagus. Oke. Kan, kau prolog sekarang. Waktumu 3 menit. Coba saya sama Pak Ahad coba. Nah, coba nih kalau sama Pak Ahad kayaknya kita seimbang deh.
Kalau sama Pak Pipo saya kalah debat, jujur. Pak Pipo luar biasa ilmunya. Saya baru tahu Oh, ternyata kau hebat. pegang dulu itu apa? Tiang listrik itu, tembok, biar jangan jatuh kau Ekat. Oke, oke. Ambil pegangan nih, pegangan. Ayo, prolog 3 menit. Gas. Oke, sip. Surga dan ini- neraka menurut Kristen. Prolog. Oke. Firman Tuhan menjelaskan mengenai sorga dan neraka. Sorga adalah tempat Tuhan bersemayam. Itu tertulis di Mazmur 2 ayat 4, Mazmur 11 ayat 4, Mazmur 115 ayat 3. Sorga juga merupakan tempat yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi pengikutnya di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Dan neraka merupakan tempat yang disediakan Tuhan bagi setan dan pengikutnya di Matius 3 ayat 12 dan Matius 25 ayat 41. Udah, itu aja Bang Ken. Udahlah, nggak betul ini guys. Oke. Udah, singkat padat aja. Udah. Ganti yang lain guys. Takutku nanti jadi kita yang kena masalah. Tiba-tiba kena terangan jantung. Aku gak pandai. Waktu lagi. Udah. Makanya Ekat, aduh, astaga. Inilah yang membuat kita Cek cok. Bagus. udah bantawan Gerunda. Lanjut. Silakan. Oke, Bunda aja rekan sama teman Pak Pipo. kita. Rekan Ini teman adalah kita ya. diskusi santai aja lah. Kalau bisa- Nanti pasti ada yang merequest, langsung kita mainkan ke tema ya. Silakan. Siapa nih Bang Ken? Tadi aku udah. Udahlah, berhentilah itu. Silakan aja lah. Bunda Juma katanya mau bicara itu. Ya, silakan Gerunda. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu Al-Qur'an menerangkan bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhulu fi ummami qad khalat min qablikum minal jin wal ins finnar. Kullama dakhalal ummatu la'anat ukhtaha. Jadi diterangkan dalam Al-Qur'an tentang neraka. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dulu dari kamu. Setiap kali satu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk lebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, datangkanlah sisaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Walakin la ta'alamun. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Terkait surga, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman ayat 46 mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatain. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saatnya menghadap kepada Allah, bagi mereka disiapkan 2 kali lipat kenikmatan surga. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi di dalam Islam, surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya tadi Bang Juma, maaf saya salah. Ada suara Ya. gerindu ya, sakit kuping Bang. Oke, silakan ditanggapi aja dulu, silakan. Oke, maaf ya. Oke, silakan mau ditanggapi Bang Ekat atau ditambahi Nandar dikit lagi. Saya tah. Ya, boleh ditambahi apa yang disampaikan Bang Juma. Ada gerinda di tempat Bang Juma. Mungkin lagi Oke. ini. Nah, saya boleh diperbesar ke layar saya. Tadi Guru Juma sudah menjelaskan tentang surga ya. Tentang neraka ya. Oke, saya sedikit aja. Boleh layar saya diperbesar, Bang? Boleh. Banyak. Oke. Oh, ini tentang surga kita ya masuk ya. Iya, enggak. Jadi masalah surga dan neraka ini sebenarnya sangat luas sekali ya pembahasannya.
Gitu. Sebentar, kok aku nggak bisa memperbesar, guys? Kenapa ini? Loh, tadi bisa diklik aja gambarku. Sinyalku kah? Nggak tahu. Aku aja yang bisa, Nandar. Dia nggak ada pilihannya. Bisa enggak? Loh, kok bisa gitu sih? Emang lagi error TikTok ini ya? Nggak ada pilihannya Oke di lah, aku. aku bacain aja deh. Ya, aku bacain ya. Aku tutup cam aja deh, biar sinyalnya bagus. Ya, bacain aja dah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka atau hamba sayang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela kamu. Maka siapa yang mencari persahabatan selain itu, mereka itulah orang yang lebih atas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka, orang-orang yang memelihara sholat mereka. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian ya, surat banyak sekali ya, surat Toha ayat ke-76, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan dirinya. Banyak sekali nih masalah surga itu ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus karena itu adalah surga tertinggi. Begitu Bang Ken. Itu saja ya. Saya soalnya kurang greget sih kalau membahas hal ini, tapi nggak apa-apa deh karena sudah terlanjur. Iya. Jadi memang inilah ya guys ya yang sering saya sampaikan, bahwa memang ketika ada yang mengatakan tapi terlalu masuk nanti aku susah juga ya. Inilah sebenarnya wadah yang merasa punya ilmu dan merasa tuh pengabar Injil. Sebenarnya disinilah ada wadah yang saya akan monitor gitu ya. Tapi di mana mereka, saya juga tidak tahu apa mereka lagi sibuk atau lagi apa, kita nggak usah seujon ya. Ya mungkin para yang menganggap dirinya penginjil tidak bisa naik ke sini, yang mengaku dirinya penginjil ya tidak bisa naik ke sini, ya mungkin karena mereka lagi makan atau lagi ngapain gitu ya, atau lagi sibuk bekerja. Nah, seperti itulah guys kenyataannya ya. Saya tidak ada bilang takut, jangan di taping takut ya. Oke, silakan ya kan, apa yang mau kau sampaikan? Oke Bang Ken, masih tentang surga dan neraka. Ini ya, orang-orang yang mendapatkan surga. Orang-orang yang mendapat surga adalah orang yang percaya pada Ini ada Malikil Amala. Ini Pak Malikil kah ini, beliau kah ini? Kita coba ya. Shalom Bapak. Halo, shalom. Pak Malikil kah? Iya bro. Wah, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ternyata ada seorang narasumber yang bergerak hatinya, yang tergerak hatinya untuk datang ke room ini. Terima kasih buat Pak Malikil sudah datang ke room ini untuk berdiskusi dengan Bang Nandar ya. Oke, temanya tadi di sini tentang neraka dan surga. Ya, bentar dulu, ini pendebat enggak gini. Saya kurang tertarik dengan debat seperti surga dan neraka. Saya ingin membahas tentang yang tadi itu saja, yang Yesus mewasiatkan Islam, atau Yesus disalib atau tidak, atau Isa dalam Islam dengan Yesus dalam Kristen itu sama atau beda, gitu. Soalnya jujur ya, saya masih ada ganjalan dalam hati. Saya belum pernah dipatahkan ketika
ketika berdiskusi tentang Yesus dan Isa adalah sama atau beda. Ternyata sama. Kemudian Yesus itu disalib atau tidak. Kemudian masalah Yesus mewasiatkan Islam belum, atau nubuatan boleh. Kidung Agung pasal 5 ayat 10, 11 dan 16 itu baru. Kalau ini kurang greget, jujur ya, saya kurang berminat. Tadi kan Gurunda Juma itu yang menyampaikan atau mengusulkan tema tersebut. Bang Nandar. Mungkin Jadi saya kalau mau menarik, itu tadi Saya- tema tentang Pak Pipo bagus tuh. Yesus mewasiatkan Islam atau Kristen, atau apakah agama Yesus, itu baru saya menarik. Itu Oke, enak terima gitu. kasih. Kalau masalah surga aku nggak menarik, kurang begitu greget gitu. Oke, Nandar. Oke, Nandar. Pak Malikil monitor, Pak. Iya, setidaknya Nandar hargai apa yang Suma ajukan. Kenapa kamu kalau nggak bisa? Ya nggak udah apa-apa. Pak Bunda sama Maliki, kalau Maliki nggak berani menghadapi tema yang saya ajukan ya nggak apa-apa. Tidak ada yang tidak berani-berani. Maksudnya di sini tadi temanya awalnya kurang dapat tadi pembahasannya Pak Malikil tentang apakah Yesus mewariskan agama Islam gitu ya. Seperti itu tadi tema dari awal Pak Malikil. Kira-kira Nggak apa-apa, dua tema aja supaya kawan-kawan Muslim di bawah juga tahu surga mereka itu ada kesedihan. Nggak apa-apa, dua tema aja sekalian. dua tema. Itu Atau kan kita- tadi tanya awal gitu sama Pak Pipo. Atau kalau mau bahas surga sama Bang Juma saja, saya nyimak aja. Soalnya saya jujur kurang tertarik ya. Dua tema dengan temamu juga sekalian aja, nggak Oh, apa-apa. nggak enak kayak gitu. Pasti nanti kemana-mana larinya. Nanti saya bahas Yesus, kamu bahas surga. Saya bahas Yesus tidak Kristen, Jelas kamu bahas surga. nyambung Kan nggak nyambung. begini, jelas Ya nyambung sudah. gini ya. Kamu berani, kalau kamu berani, ayo hadapi saya masalah itu. Kalau nggak berani nggak apa-apa. Bentar Bang Nandar, bentar. Mungkin Kalau berani, ayo. Pak Malikil seperti ini. Kalau untuk ke Yesus aja pertanyaannya itu bukan dua arah. Mungkin dia biar sambil dua arah dia masuk ke tema yang kedua tadi juga. Tapi memang kalau tema yang Yesus apakah mewarisi agama Islam, memang itu temanya satu arah aja. Pasti menjurus ke Yesus doang. Sebentar Bang, dua arah itu kan kita membuktikan Yesus itu Islam apa Kristen. Itu kan kita buktikan. Jadi gini, berani nggak hadapi tema itu? Kalau misalnya Herdi, saya mau bahas surga, ini ada gurunda saya yang lebih kompeten masalah surga dan neraka gitu loh. Kalau saya senangnya, pilnya adanya Yesus itu Islam apa Kristen, atau ini kan saya kasih tiga bisa pilihan. aja seperti ini atau gini aja, langsung aja apakah Yesus itu Isa atau tidak? Gini, Yesus adalah Isa. Ini saya kasih opsi nih ya. Yesus adalah Isa atau sosok yang berbeda. Lalu yang kedua temanya adalah Yesus disalib atau tidak. Kemudian tema ketiga adalah nubuatan, ya. Siapa yang dinubuatkan di dalam Kidung Agung pasal 5, 10, 11 dan 16. Kalau misalnya berkenan silahkan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa, sama Gurunda Juma tuh bahas surga dan neraka dalam perspektif Islam dan Kristen. Begitu. Oke. Udah nggak apa-apa, semua tema itu aja dibahas. Silakan. Semua tema itu, karena saya juga ingin ngasih tahu. Nggak bisa, harus satu-satu. Harus satu-satu. Nandar. Nggak, kamu berani atau tidak? Ya silakan. Nandar, diam. Gini Nandar, saya ingin kasih tahu kalau Quran kan mengajarkan kawin mawin. Nah Kristus mengajarkan tidak. Jadi kalau klaimmu itu nanti saya patahkan. Surganya Kristen itu kebahagiaan, surganya Islam itu kesedihan. Nah begitu saya buktikan. Semua tema itu aja, silakan. Satu saja. Jadi saya sebetulnya tidak tertarik dengan tema itu. Atau sama Bang Juma Tema saja. yang kamu kasih- kuasai saja. Tema mana yang kamu kuasai itu yang silakan. Oke. Ya, Kalau sekarang kamu nggak mau semua, tema yang kamu kuasai saja. Nah, silakan. oke, makanya saya kasih pilihan sama kamu nih. Pilihannya adalah Yesus beragama Islam atau Kristen. Lalu yang kedua, Yesus disalib atau tidak. Nah, gitu ya. Saya Terserah kasih kamu. kamu kuasa untuk memilih mana yang kamu kuasai. Itu, Nanda. Ya saya kuasai semua itu. Yesus disalib atau tidak. Tentukan pilihan menentar yang mana? Biar jangan lama basa-basinya.
Oke, Yesus adalah beragama Islam yang tadi itu ya. Soalnya di awal itu. Oke, setuju Pak Malikin. Tapi aku ini kayak mana ya komalku ini kok nggak bisa ngebesarin kalian guys? Oke, Tidak silakan. tahu saya. Tunggu dulu. Ini komalku ini nggak bisa ngebesarin kalian. Kenapa? Tapi saya juga nggak enak nih sama Bang Juma ya, Gurunda Juma ya. Ini coba Gurunda Juma ditanya dulu. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lanjut, nanti saya backup data. Saya tahu data-data Herdi ini. Atau kalau Lanjut, Gurunda lanjut. Juma sinyalnya sudah bagus, nggak apa-apa itu. Gurunda Juma tadi sinyalnya bagus ya. Di sini pekerja saya lagi kerja. Jadi kalau dia ngelas ini, kebetulan saya lagi bangun aula. Jadi kalau misalnya mereka ngelas, kedengaran sampai ke dalam. Saya mau tertawakan Wah, ini- aja datanya Saudara Herdi. Silakan aja Dinda, saya monitor. Nggak. Gurunda, saya kira sinyalnya tadi jelek. Jadi kalau bagus nggak apa-apa yang tadi nggak apa-apa. Gurunda Gini Juma, Dinda, silakan. ini Dinda, nanti ngelas lagi dia, mengganggu Oh, yang lain. gitu. Iya. Siap. Saya cuman mau tertawakan aja datanya si Herdi. Lanjut, saya monitor dari sini. Oke, silakan. Oke. Prolog duluan dari Nandar. Saya kasih Atau- waktu 3 menit. Udah. Atau jangan yang itu deh. Atau. Halo. Mau yang mana dulu? Yang itu atau yang kedua? Kita bahas aja tadi Yesus itu Islam atau Kristen, udah fix itu. Oke, siap. Itu kan dua arah. Kan kita imani juga oknum yang datang ke Bani Israel yang lahir tanpa ibu itu kan kita imani sebagai nabi. Siap, Gurunda, siap. Oke, silakan. Layar saya nggak bisa diperbesar ya. Aduh, kurang puas kalau layar nggak bisa diperbesar ya. Ken, Nggak tahu kenapa ini. oke ya. Saya ulangi lagi ya. Di dalam, oke, sudah dimulai waktunya ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27, ternyata Yesus itu beragama Islam. Saya singkat saja, Shalom ani masyir lahem et slomi ani noten lahem. Lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Alna yehat lebavchem we al yira. Ya, Shalom ani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian. Et slomi ani noten lahem, dan kuberikan Islam itu kepada kalian. Lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Alna yehat lebavchem we al yira. Ya, apa yang diberikan oleh dunia kepada kalian tidak sama dengan apa yang aku berikan. Yang aku berikan adalah Islam, sedangkan yang diberikan oleh dunia adalah pesta pora dan lain sebagainya. Peganglah Islam itu dengan baik-baik. Jangan gelisah hatimu, jangan takut hatimu. Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Langsung saja saudara, Yesus tidak pernah mengenal agama Kristen. Kenapa? Karena ternyata Kristen itu adalah buatan orang-orang kafir. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu